وقل رب زدني علما. Disyariatkannya mengajari manusia dan memperingatkan mereka pada hal-hal yang bisa merusak akidah. Kenapa begitu? Karena akidah itu kalau rusak, maka semua yang keluar dari diri seseorang akan rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ingatlah bahwa di dalam diri, di dalam badan itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila dia baik, semua jasad ikut baik. Mulutnya baik, tangannya baik, matanya baik, kakinya baik, omongannya baik, tindakannya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika dia rusak, maka semua jasad rusak. Omongannya rusak, tindakannya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa satu gumpal daging tadi itu adalah hati. Sekarang pertanyaan, di mana letaknya akidah? Di mulut apa di hati? Akidah itu letaknya di hati. Karena artinya akidah itu apa? Sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran. Itu namanya akidah. Keyakinan dalam bahasa kita. Kalau akidahnya rusak, maka dampaknya adalah omongan gak benar, perbuatan gak benar. Kita bisa menyaksikan sendiri akibat dari rusaknya akidah. Misal, ada kelompok Islam itu yang di setiap majelisnya menjadikan melaknati sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Aisyah. Melaknati mereka itu sebagai apa? Ritual dalam setiap majelis. Setiap majelisnya diawali dengan melaknati Abu Bakar, melaknati Umar, melaknati Aisyah dan seterusnya. Kenapa perilakunya seburuk itu? Karena keyakinannya yang rusak. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Aisyah dan seterusnya itu adalah pengkhianat. Mereka merebut kekhalifahan dari Ali. Mereka anggap begitu. Kemudian mereka anggap Abu Bakar, Umar, ini semua murtad dari Islam. Aisyah murtad dari Islam. Semuanya murtad. Sahabat-sahabat Nabi yang gak pro dengan Ali, semua dianggap gak pro dengan Ali, dianggap murtad semua. Coba, kalau keyakinan sudah rusak begitu, yang keluar bagaimana? Omongannya itu. Omongan kufur itu jadi ritual setiap saat. Ucapan kufur jadi ritual setiap saat. Kita juga begitu. Kalau akidah kita rusak, maka akan melahirkan apa? Semua yang rusak. Omongan rusak, bohong, menghasut, menfitnah, dusta terhadap syariat, semua akan keluar. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Kalau kita meyakini orang di luar jamaah kita kafir misalnya, akhirnya gimana? Kesalahan yang paling besar akhirnya. Dalil-dalil, baik itu dari Quran, dari hadis, bisa kita paksakan untuk memberikan pengertian bahwa orang di luar jamaah kita kafir, kita paksakan begitu. Enggak masuk, dimasuk-masukkan, enggak bisa dipisah-pisahkan. Itu kesalahan fatal itu. Kenapa? Itu kebohongan atas nama Allah Rasul. Berbohong atas nama Allah Rasul. Firman Allah artinya enggak begitu, sabda Rasul artinya enggak begitu, nekat kita artikan begitu. Dusta yang paling besar sudah kita lakukan. Kalau dusta yang paling besar sudah kita lakukan, maka dusta-dusta yang berikutnya itu ringan. Menfitnah orang yang berselisih faham dengan kita, ringan. Dusta yang paling besar kita sudah lakukan. Membuat isu-isu bohong tentang orang-orang yang dianggap gak sepaham, ringan. Kenapa? Dusta yang paling besar sudah dikerjakan. Belum lagi dampak-dampak yang lain. Kalau kita salah menganggap orang Islam sebagai orang kafir, apa dampaknya? Misal,
banyak kewajiban kita langgar, kita tinggalkan. Karena apa? Memegang keyakinan yang salah. Karena dianggap kafir, berarti sholat bareng mereka nggak sah. Karena sholat bareng mereka dianggap nggak sah, akhirnya gimana? Yang rumahnya jauh dari masjid-masjid jamaah, terutama yang dekat dengan dia masjid-masjid selain masjidnya jamaah. Tiap hari dengar adzan, ada masjid depan rumahnya nyenuk. Tiap hari dengar adzan, gak pernah sholat ke masjid, milih sholat sendiri di rumah. Tiap hari itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda gimana? Orang yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka sholatnya gak diterima. Alasannya loh, itu kan bukan adzannya jamaah. Apa hadisnya di situ menyebutkan orang yang dengar adzannya jamaah gitu? Karena kita memegang kepahaman yang salah, akidah yang salah, akhirnya kewajiban kita tinggalkan terus. Bahkan saking nekatnya, sampai Jumatan tuh lo milih Jumatan di rumah sendiri kalau jauh dari masjid jamaah. Gimana tuh? Belum nanti penganiayaan, hak-hak yang kita langgar karena kepahaman ini. Karena kalau nggak jamaah dianggap kafir, kemudian keluarga yang nggak jamaah, kalau pas bagi waris dianggap nggak punya hak. Kalau bisa nggak diberi. Karena apa? Orang kafir nggak boleh mewaris. Kerusakan ini muncul karena apa? Akidah yang salah. Persis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza fasadal jasadu kulluh. Ketika hatinya rusak, maka semua jasadnya rusak. Hatinya terisi oleh akidah yang rusak, maka semua perilakunya akan rusak. Maka orang yang tahu, orang yang ngerti, disyariatkan. Apa artinya disyariatkan ini? Diperintahkan untuk mengajari orang yang belum tahu, mengingatkan orang yang lupa. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak akidahnya. Jangan sampai meyakini keyakinan yang merusak akidahnya. Maka banyak ulama menyebutkan masalah akidah itu adalah masalah usul. Apa usul itu? Usul itu kalau pohon itu, usul itu artinya pangkalnya pohon itu namanya usul. Kalau rumah itu pondasinya itu usul. Jadi masalah akidah itu adalah masalah usul, masalah yang paling fundamental dalam agama, masalah yang paling pokok dalam agama. Kenapa? Karena semuanya nanti dipengaruhi oleh akidah ini. Ibadah kita, omongan kita, muamalah kita, semua akan dipengaruhi oleh akidah. Kalau akidahnya baik, nanti keluarnya semuanya baik. Kalau akidahnya rusak, keluarnya semuanya rusak. Makanya disebut ini masalah usul.